Oh, dia lagi di ruang tunggu, guys. Ada orang di sebelah, jadi nggak bisa ngomong. Tapi ya nggak apa-apa sih. Dia lagi sakit. Ya begini harus pakai masker di ruang tunggu karena dia batuk-batuk kan. Nggak apa-apa sih. Nanti nyambung lagi kalau udah keluar. Lagi di ruang tunggu. Ada beberapa orang sih. Dia nekat aja bikin vlog. Oke. Udah selesai guys, dicek dari dokter. Tuh ada tulisannya. Cuma Mbak dia mau turun. Lewatnya mana ya? Tunggu. Karena itunya rusak guys, apa? Untuk turun. Apa sih namanya? Ah, ini dia, ketemu. Ini loh. Ondo. Oh biasa guys, ini apa jenenge? Ini bangunannya bangunan tua guys. Numpak ondo guys. Nah, numpak ondo. Oke. Wes. Gede nih. Gelap. Bodohnya buat tuh kayak gila-gilaan. Jadi ini keluaran. Oke. Wes, buat dia metu. Aduh. Ya, alhamdulillah ya sudah dicek. Buat dia negatif. Terus sekarang Mbak De harus ke sebentar lagi lah. Mbak De mau lihat dulu di sini. Kenapa ya? Enggak nih, Mbak De mau ke AUK. Mau ke AUK sebentar. AUK itu asuransinya Mbak De guys. Jadi harus diantar langsung. Mbak De udah di jalan, Mbak buka nih. Oke. Aduh. Ya begini guys, kalau sakit repot. Sehat. Aduh, nyambung guys, nyambung. Tadi di jalan tuh nggak bisa nyambung karena Mbak dia tuh mau ngevlog lagi, telepon langsung bunyi terus guys. Jadi Mbak dia ternyata ditelepon dari perusahaan, dari temen kerja juga. Aduh, kepala Mbak dia pusing, suaranya Mbak dia merdu, bindeng. Aduh, aku barusan minum obat guys, udah dapat obat antibiotika. Karena Mbak D itu semalaman batuk guys, batuk tuh sampai nggak berhenti. Mbak D tes sendiri, memang negatif. Tapi kan tetap aja Mbak D ini harus ke dokter karena obat itu Mbak D udah coba beli obat sendiri yang maksudnya pertolongan pertama gitu ya. Ini Mbak D nyender aja kurang enak guys karena jadi punggungnya Mbak D itu kan tembusan ke
apa sih bronsin itu guys bahasa Indonesia nih. Itu jadi paru-paru ya kayaknya. Aku diserang gitu loh, udah kena paru-paru. Karena batuk. Sebabnya tuh apa guys? Ya kayak gitu apa? Cuaca tuh di Jerman gila-gilaan ya. Dari belum lama ini kan Mbak De sering kali posting tuh kalau musim hujan, salju, angin, paling tinggi 13 grad, 15 itu maksimal ya biasanya. Nah sekarang ini mendadak guys, mendadak itu minggu kemarin hampir 1 minggu lebih itu cuacanya langsung 34 Celcius, 34 grad. Itu buat kita ini guys apa ya, kita semua, jadi bukan hanya untuk Mbok Di aja, untuk semua orang itu kurang begitu nyaman. Karena kita dari dingin dihajar langsung panas, jadi itu kebanyakan sakit karena tidak lagi tahu bagaimana cara menyesuaikan, cara berpakaian, cara semuanya lah guys gitu. Udah tak minumin ini guys antibiotik, jadi sudah lumayan. Kayak Mbak De kan, Mbak De bilang pulang kerja karena panas ya, Mbak De langsung nyalain AC itu penuh. Ya itu tadi Mbak De setel yang low, langsung Mbak De senterkan ke wajah gitu kan. Nah, langsung leher guys. Nah selain leher kan dia dada gitu kan, itu Mbak De polkan gitu. Waduh, langsung kan hidungnya Mbak De kemarin tuh meler-meler muampet guys. Jadi hidung itu semalam juga muampet. Udah gitu aku wahing-wahing, mulai badanku meriang gereges. Wes tak kerok, tapi namanya ngerok cuma sedikit depan ya, nggak ini guys, nggak mempan lagi. Karena kalau sudah telat begitu, woi kepalaku rasanya tuh gimana gitu guys ya. Lalu Mbak De tetap berusaha lah minum obat pertolongan pertama gitu ya. Jadi yang Mbak De bisa usahakan jangan sampai sakit beneran gitu guys. Ternyata guys kalau memang sudah paru kita diserang ya, mungkin itu kan dingin semua, jadi akhirnya batuk semalaman nyerang di paru guys. Waduh itu aku nggak bisa ngeletak guys. Jadi kalau ngeletak aku langsung watuk-watuk, lalu ngeletak langsung watuk-watuk gitu kan. Nah, makanya tadi aku ke dokter itu masih pagi guys. Aduh, kayak ngantuk loh. Masih pagi, aku udah meruput. Padahal aku takut guys karena watukku tuh kalau apalagi kalau aku lagi nyetir gitu kan. Dan dokterku tuh kebetulan jauh dari sini. Itu dokter lama guys, dokter lamaku. Dan aku sampai saat ini belum bisa pindah, bukan belum bisa, aku belum menemukan dokter rumah gitu loh sampai saat ini. Jadi dokterku tuh masih di tempat yang lama guys. Ini kan aku tinggal di sini baru 3 tahun ya, baru 3 tahun. Jadi untuk pindah semuanya tuh nggak semudah itu gitu ya. Dan kebanyakan dokter tuh udah nggak mau ambil pasien lagi guys, sudah ini apa, penuh gitu kan. Dokter sini seperti itu guys, kalau udah penuh ya mereka bilang penuh. Nah makanya ya Mbak De memang belum minat beneran karena dokter ini bagus sekali. Itu aku ke dokter dia itu semenjak aku di Jerman guys. Jadi dia juga tahu di zamannya aku datang di Jerman unyu-unyu belum bisa bahasa Jerman, sampai saat ini sudah anak-anakku udah dewasa semua gitu ya. Nah makanya untuk pindah tuh nggak gampang gitu kan. Tapi pada intinya emang aku cocok aja sama dia gitu. Jadi untuk pindah tuh berat dan sampai saat ini memang aku belum, nggak tahu ya, belum bener-bener cari gitu loh. Karena kan ya aku tuh ke dokter kalau sakit guys. Aku bukannya orang yang seneng ke dokter gitu kan. Nah
tadi yang aku mau cerita, karena perjalanan kan jauh, 30 km guys. Harus melalui jalan cepat gitu. Bisa sih potong jalan lambat gitu ya. Tapi ya kelamaan juga gitu. Nah, jadi Mbok T tadi pagi pelan-pelan nyetir. Ya alhamdulillah nyampe, walaupun ya batuk itu guys, mekekel gitu ya. Mbok T tetap menjalankan. Lalu ya itu tadi guys, Mbok T sudah cek semuanya, udah ya itu diserang ininya apa, paru ya. Nah akhirnya Mbok D dapat obat kayak gini guys. Hujan guys, di depan hujan lagi. Aduh, Mbok D ini sedih lagi, sakit hujan ini guys. Dapat antibiotika. Antibiotik guys, segala macam sudah aku minum guys. Kalau itu sih aku beli sendiri, nambah ini juga. Nah ini juga salah satu kalau kita sakit guys, jadi harus melaporkan supaya kita dibayar gitu loh. Nah ini tulisannya ya. Mbok D nggak mau panjang semuanya karena ada banyak alamat guys. Tapi di sini ada namanya Besainigung. Besainigung itu untuk bosku guys ini tuh. Karena sebelahnya banyak alamat guys, alamatku, alamat bosku, alamat dokter. Aku nggak mau ngasih lihat semuanya. Jadi di sini kalau sakit itu guys apa? Harus melaporkan semuanya. Ini dari pihak apa namanya, pihak asuransi. Ini untuk diriku aja guys, yang aku simpan sebagai bukti. Jadi maunya aku 1 minggu sakit gitu ya, jadi bayar full. Jadi kalau sakit itu dibayar guys. Tapi kalau nggak ada itu, nggak ada bukti dari dokter, oh kepalaku kok sakit ya guys, kita nggak dibayar gitu kan. Nah makanya semuanya itu, jadi sakit itu juga agak repot guys, walaupun kita tuh bayar asuransi juga gitu ya, tapi tetap aja apa, semuanya tuh perlu protokol-protokol yang harus disampaikan gitu loh guys. Jadi nggak sewenang-wenang karena kita berasuransi terus seenak jidatnya gitu, enggak. Tapi enaknya kan kalau kita berasuransi itu bisa gitu loh guys. Makanya ya itu tadi ke dokter, ini Mbok D kalau sakit nih hidungku masih ini guys apa, rasanya hidung tuh masih sakit gitu sampai kepala sini guys. Itu rasanya aduh kayak mampet nggak mampet, banjir gitu. Jadi apa, apa namanya, ya namanya orang sakit gimana sih guys, hidungku tuh rasanya mau mampet. Aku kileng-kileng guys, karena itu tadi aku di sana tadi juga batuk-batuk. Kalau aku batuk-batuk sampai keruingatan guys, karena nahan ini apa, ya itu tadi kalau sudah paru-paru diserang itu kan waduh loro guys. Ini aku pakai lipstick terpaksa guys, karena nanti pucet kan di sana. Makanya Mbok D tetap ini apa, tetap apa ya, ngikuti gini loh. Tadi yang aku mau ngomong sampai bingung aku mau ngomong nih, hujan guys tuh.
Jadi enaknya maksudnya Mbok ini sambil baca ada yang nulis guys. Jadi Mbok dia agak sedikit kagok. Jadi kalau kita berasuransi itu enaknya kita ada hak gitu loh. Umpamanya mau ke dokter tanpa kartu dari apa namanya asuransi itu ya kita nggak bisa ke dokter juga gitu kan. Nah kalau kita nggak pernah ke dokter itu pun buat si asuransi ini juga ada tanya jawab, kok kita ini nggak pernah ke dokter, semuanya diingatkan, dokter gigi, dokter mata itu semuanya diingetin guys. Karena kalau sampai terjadi apa-apa sama gigi kita sama mata kita mereka nggak mau ikut apa bayar. Jadi maka dari itu disuruh kontrol setiap setengah tahun supaya tidak parah gitu loh maksudnya kalau terjadi apa-apa. Karena kalau kayak gigi gitu kan itu mahal biayanya. Kalau kita nggak pernah ke dokter gigi, suatu saat gigi kita rontok terus mau ditambal itu kan mahal tuh. Itu bisa apa asuransi itu bisa menghelak gitu loh karena salah sendiri kenapa nggak pernah dicek gitu. Aduh hidungku rampet guys. Ini Mbok dia benar-benar kena sekarang, kena benar-benar kena gitu ya. Ya begitulah guys, cerita daripada Mbok D yang lagi tepar. Ternyata Mbok D pun bisa sakit guys. Nah inilah Mbok D, batuk semalaman sampai badanku sakit semua guys. Rasanya itu apa batuknya tuh kering gitu loh. Nah, tapi kan gatel lehernya tuh. Tapi ini aku sudah minumin apa antibiotik. Terus nanti siang ada untuk menghilangkan ini apa batuknya itu juga lagi dipesan. Karena kalau yang keras-keras itu obatnya guys nggak selalu ada di apotek. Karena apotek juga ini nggak mau ambil risikonya yang keras-keras itu. Mereka pesen dulu, kalau ada yang mesen baru dia ambil gitu kan. Nah yang buat dia ambil ini antibiotik ini kan biasa gitu ya. Tapi ada obat yang benar-benar ini obat batuk yang mereka mengandung mengandung itu guys apa. Jadi orang tuh bisa menyalahgunakan gitu. Aduh nggak perlu disebut di sini lah. Jadi itu bisa disalahgunakan, bisa dibikin mabuk gitu loh. Nah makanya yang untuk obat batuknya aku belum dapat karena mesti pesen dulu. Nanti jam 4 baru nyampe, jadi nanti Pak Lek yang ngambil. Pak Lek juga pulang pagian karena kalau Pak Lek tahu Mbok dia sakitnya dia juga kepikiran guys. Dari tadi juga dia udah lah ngontrol terus, tadi di dokter aja ditelepon terus maksudnya parah apa enggak. Karena dia takut juga. Tadinya dia mau ngambil cuti tapi karena nggak bisa karena bukan apa guys di tempat Pak Le pun lagi banyak kerjaan. Terus ya selama aku bisa ngerjain sendiri sih aku kerjain sendiri aja gitu. Nah jadi asuransi enaknya ya kayak gitu guys. Untuk tanda bukti semuanya kayak gini apa Mbok dia sakit 1 minggu gitu ya. Nah asuransi itu apa bayar gitu loh, bayar yang 1 minggu itu. Jadi bukan perusahaanku tapi dia perlu bukti gitu kan. Nah makanya repotnya kayak gitu guys, semuanya harus diurus ya. Kalau nggak diurus nggak dapet itu suka-suka karena di sini hitam di atas putih itu penting ya. Jadi tidak di kalau cuma ngomong aja di sini nggak dipercaya guys ya. Jadi ada hitam di atas putih. Jadi itu ada 3 ya. Yang satu buat bosnya Mbok D, yang satu buat itu asuransi, yang satu buat Mbok D. Karena kalau Mbok D sama nggak dibayar, Mbok D itu punya bukti itu surat dari dokter. Aku bisa ngambil pengacara dan pengacara ada bukti gitu dan itu bisa
gugat. Di Jerman ini apa aja bisa digugat guys. Yang penting asal tahu jalannya aja gitu dan mau ngurus. Apa aja bisa digugat di sini. Orang dikatain aja itu di sini bisa digugat. Iya. Pelecehan di sini juga ada hukumnya guys. Jadi di sini banyak dilecehin gitu ya, mbok dikatain, wah dasar lo ireng kileng-kileng gendut gini. Itu kalau ada bukti dan semuanya tuh bisa dituntut gitu loh. Jadi mbok sukanya di sini kayak gitu guys, hukumnya berlaku. Jadi orang tuh tidak bisa semenang-menang gitu memperlakukan semua manusia gitu. Jadi harus hati-hati karena di sini hukum berlaku, Mbok D sendiri pun tidak boleh sembrono karena itu berlaku juga untuk Mbok D gitu. Bukan hanya untuk orang lain, untuk Mbok D juga. Jadi makanya kayak contoh sakit harus ada suratnya. Kalau enggak ya enggak dianggap gitu. Bahkan kita yang dituntut gitu kan. Aduh, Mbok D duduk pindah sana sini, hidungnya meler-meler. Begitu guys, jadi hukum tuh di sini berlaku, ya. Jadi tidak boleh kita sewenang-wenang. Sakit nggak ke dokter tapi minta uang gitu, nggak bisa. Jadi dengan jalan apapun harus ada perjuangannya gitu. Jadi pada intinya kita sakit tuh dibayar guys. Jadi yaitu namanya asuransi ya. Ada ya yang sedikit-sedikit dokter karena dia bilang ngapain gue menyiksa diri, gue kerja capek-capek, kaki sakit semua sakit. Mbok D sih nggak gitu guys. Mbok D kalau nggak sakit banget Mbok D nggak mau, karena buat Mbok D itu termasuk sedikit penipuan ya. Jadi sakit dikit ke dokter, menyalahgunakan gitu kan. Itu bisa guys, bisa dibikin semua gitu ya. Kalau Mbok D ini sakit beneran guys, aduh kepala Mbok D itu rasanya mau pecah. Kemarin aja sampai Mbok D itu minta ditempelengin sama Mbak Le, rambutnya dijedot-jedotin gitu. Karena apa? Sakit banget kepalanya gitu. Tapi sekarang udah lumayan oke. Karena siang itu nggak seberapa kayak biasanya malam. Malam itu sakitnya lebih parah gitu. Aduh, ya kayak gitu guys. Ini peraturan di sini emang harus diikutin biar gimana pun juga. Mbak D tadi pagi berat guys, mau pergi tuh berat, apalagi Mbak D harus mandi. Aduh, harus siap-siap kan di sini kalau pergi nggak bisa pakai sarung lah berangkat. Sakit dok. Nggak juga, Mbak D harus nyetir sendiri, panggil taksi gampang gitu ya. Semuanya harus nyetir sendiri guys, kalau nggak naik kendaraan umum tuh aduh guys sampai sana. Kebetulan yang Mbak D tempuh itu, kalau aku pakai kendaraan umum, waduh 2 jam belum nyampe guys, belum nyampe 2 jam itu emang bisa naik kendaraan umum. Tapi makanya kan Mbak D naik kendaraan sendiri. Emang nggak jauh sih, cuma 30 km Mbak D tempuh ya 30 menit, 35 menit. Kalau nyetir pelan-pelan ya 35 menit gitu. Jadi Mbak D sih nyaman pakai mobil sendiri, walaupun biaya mahal guys, sudah tak kasih tahu ya. Tapi ya lebih bebas gitu loh, ya kan. Oke guys, ini Mbok D loyo. Mbok D kayaknya mau tidur siang dulu nih. Ya, abaikan yang di belakangnya Mbok D. Aduh, Mbok D ini kagok dan stres. Giliran di rumah sakit. Hari-hari nguli terus. Aduh, sampai di kepala guys. Ya wes guys, sampai di sini dulu guys. Aku kalau batuk kepalaku sakit guys. Terima kasih guys yang sudah menyimak.
Sehat-sehat selalu guys. Sakit itu aduh, Mbak De ngerasain sakit itu parah guys. Ini cuma begini yang Mbak De ini sakitnya masih sakit apa ya? Sakit biasa guys. Apalagi kalau yang sakit-sakit yang ya tau lah maksud Mbak De ya. Ini Mbak De kan dikasih antibiotik sembuh gitu kan. Ada penyakit yang susah disembuhkan guys, itu lebih parah lagi. Makanya bersyukurlah kalau sehat guys, karena kesehatan itu mahal. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Begitu guys. Ya wes guys, sampai sini dulu. Mbak De mau istirahat dulu. Terima kasih ya guys ya, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah keluh kesah Mbak De. Sakit di Jerman, walaupun dibayar, tetap aja Mbak De itu sebenarnya nggak mau. Oke, I love you guys. Bye-bye.